Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai pada bab 6 untuk fisika kelas 11, yaitu dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Jadi nanti yang akan kita bahas ada dua subbab. Yang pertama adalah dinamika rotasi, dan yang kedua keseimbangan benda tegar. Nah, kemampuan yang akan kita miliki insya Allah ketika kita mempelajari bab ini adalah kita dapat memformulasikan hubungan antara konsep torsi, momentum sudut, dan momen inersia berdasarkan hukum 2 Newton serta penerapannya dalam masalah benda tegar. Ya, kalau dirinci lebih detail lagi, maka ada 3 bahasan yang akan kita bahas di bab ini, yaitu 1. Dinamika rotasi, 2. Keseimbangan benda tegar, 3. Titik berat. Selanjutnya kita masuk ke bahasan dinamika rotasi. Dinamika itu artinya adalah pergerakan, rotasi itu adalah gerak melingkar gitu ya, gerak berputar bisa. Sebagaimana kita ketahui, barangkali kita pernah mendengar hukum Newton 2 yang bunyinya adalah F sama dengan MA, maka dalam pembahasan kali ini adalah rumus inti ya dari dinamika rotasi. Sekilas contoh gerak rotasi itu ada pada seperti di gambar ini, katrol. Jadi ada katrol, kemudian dikaitkan dengan tali. Katrolnya bentuknya adalah bulat dan bisa berputar gitu ya. Kemudian ada beban di bawah berupa balok. Nah, gambar sebelahnya itu gambar hampir sama dengan katrol ya sebenarnya, tapi ada permukaan kasar di bawahnya dan bentuknya miring. Maka pergerakan rotasinya sama-sama ada, tapi arah rotasinya berbeda. Yang satunya ke bawah dan yang satunya ke samping dan ke bawah miring gitu ya. Nah, ini yang kemudian nanti akan menjadi tambahan bahasan bahwa pergerakan itu bisa arahnya berbeda-beda. Resultan gaya dapat menyebabkan gerak translasi dan rotasi. Gerak translasi itu adalah gerak lurus dan rotasi itu adalah gerak berputar. Kalau gerak berputar berarti ada poros tertentu. Nah, lantas apa hubungannya dengan torsi? Torsi itu apa? Torsi itu adalah ukuran sebuah gaya untuk memutar suatu benda tegar ya, terhadap suatu titik poros tertentu. Benda tegar itu benda yang memiliki titik berat yang menjadi poros ketika benda itu berputar. Nah, nggak apa-apa, diterima dulu definisi ini, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Selanjutnya kita membahas tentang torsi dan momen inersia. Ini adalah dua besaran yang sangat penting dalam bab yang kita bahas kali ini. Apa? Torsi, momen inersia. Torsi itu apa? Teman-teman bisa membaca di slide yang sudah saya kirimkan ke aplikasi Classroom dan bisa dibaca di slide yang saya tampilkan ini. Tapi mudahnya, kalau kita itu mau tahu torsi itu apa, torsi itu adalah sebuah besaran yang nilainya dipengaruhi oleh gaya dan lengan gaya. Jadi yang mempengaruhi nilai dari torsi adalah gaya dan lengan gaya. Ada dua yang mempengaruhi nilai torsi, yaitu 1 gaya dan 2 lengan gaya. Nah, karena itulah rumus dari torsi itu adalah apa? Hasil kali dari gaya yang simbolnya adalah F dan lengan gaya atau lengan momen. Kita bisa melihat di rumus ya yang ada di slide ini, torsi atau to sama dengan L kali F. To itu adalah torsi,
L itu adalah lengan gaya atau lengan momen, F itu adalah gaya. Nah, jika gaya yang bekerja atau F yang bekerja itu membentuk sebuah sudut dengan garis mendatar yang menjadi titik poros, maka rumusnya itu ditambah dengan sin sudutnya. Contohnya seperti apa gambarnya? Contohnya seperti ini. Teman-teman bisa melihat F ya. F arahnya itu ke bawah miring. Nah, dari garis mendatar itu terbentuk sudut. Ya. Karena itulah rumusnya disertakan sudut sama dengan F yang satunya. Arahnya ke atas miring ke atas. Ya. Maka rumus to atau torsinya itu dimasukkan jumlah sudutnya, disinkan. Nah, barangkali pernah mendengar tentang sin ya. Nah, itu. Jadi rumusnya menjadi seperti apa? Rumusnya menjadi seperti sebentar. Ini ya rumusnya ya. To sama dengan L kali F jika tidak ada sudutnya. Artinya gayanya itu lurus sejajar dengan garis mendatar, dan rumusnya menjadi to sama dengan R kali F sin jumlah sudutnya kalau arah gayanya tuh menyimpang dari garis mendatar sehingga membentuk sudut tertentu. Nah, itu tentang torsi. Diingat-ingat rumusnya to sama dengan apa. Nanti kalau ada soal diminta untuk mencari torsinya, berarti tinggal pakai rumus ini. Ya, to-nya berapa? To sama dengan L kali F. L-nya berapa? Dilihat di soalnya. Berapa dimasukkan ke ini dikali gayanya berapa dilihat di soalnya. Terus dihitung deh L kali F berapa hasilnya. Ketemu jawabannya. Itu untuk mencari torsi. Kemudian untuk satuannya saya sampaikan juga bahwa torsi atau to itu satuannya adalah Newton meter. Ya. Kemudian gaya itu satuannya adalah Newton atau N. Kalau Newton meter berarti N besar sama M kecil, Nm gitu ya. Kemudian R atau lengan gaya atau lengan momen itu satuannya meter. Ya. Nah, itu untuk satu. Selanjutnya tentang momen inersia ya, teman-teman. Momen inersia itu apa ya? Momen inersia itu adalah, kalau saya mengatakan, ukuran kelembaman suatu benda untuk berotasi terhadap porosnya. Saya ulang lagi, momen inersia adalah ukuran kelembaman ya suatu benda untuk berotasi terhadap porosnya. Kelembaman itu apa? Kelembaman itu adalah kemampuan sebuah benda untuk bergerak rotasi, seberapa dia itu mampu untuk digerakkan berputar. Seperti contoh benda yang bentuknya bulat dan benda yang bentuknya persegi atau kubus ya misalkan, itu lebih mudah bergerak berputar. Yang mana? Misalkan bola dan meja, lebih mudah mana yang untuk bergerak berputar? Nah, ini diukur menggunakan salah satunya adalah momen inersia. Berapa momen inersia yang ada pada sebuah benda, maka itu sangat menentukan benda itu seberapa mudah untuk berputar atau bergerak, katakanlah menggelinding, begitu bisa. Nah, kita lihat tulisan yang ada di slide ini berkaitan dengan momen inersia. Momen inersia dari sebuah partikel bermassa M. Partikel bermassa itu ya maksudnya benda itu ya yang punya massa M ya. M ini adalah simbol yang dipakai untuk menunjukkan massanya gitu. Massanya itu M gitu ya. Didefinisikan sebagai hasil kali massa partikel M
dengan kuadrat jarak. Jadi dengan kuadrat jarak tegak lurus partikel dari titik poros atau R kuadrat. Nah, rumusnya seperti apa? Tadi kan ini penjelasannya, sekarang rumusnya. I adalah momen inersia sama dengan M adalah massa, R adalah apa tadi? Jarak yang dikuadratkan. Ya. Jadi kita fokus ke rumus ini aja untuk mencari momen inersia. Momen inersia dari benda berbentuk bulat misalkan itu berapa? Ya berarti kita butuh M-nya berapa? Kemudian R-nya itu berapa? Dimana R-nya itu adalah jarak tegak lurus partikel dari titik poros. Dihitung deh, M dikali R kuadrat, nanti akan ketemu. Nah, selanjutnya satuan-satuannya ya. I, momen inersia, itu satuannya kilogram meter kuadrat atau kgm kuadrat. Kalau M, massa, itu satuannya adalah kilogram. Ya. R, jarak, satuannya adalah seperti biasa yang berhubungan dengan jarak itu atau yang mirip-mirip dengan jarak gitu ya, besaran yang mirip-mirip dengan jarak, satuannya itu adalah meter. Nah, sebenarnya benda-benda yang memiliki momen inersia itu memiliki rumus tersendiri berdasarkan bentuknya. Ada bentuknya batang, rumusnya itu seperti apa? Silinder bentuknya, rumus momen inersianya seperti apa? Kalau bendanya itu berbentuk bola, rumus inersianya, momen inersianya seperti apa? Nah, biasanya perbedaannya itu adalah di angka yang masuk ke dalam rumus di bagian depan sebelum M. Jadi I sama dengan M R kuadrat, ini kondisi normal. Kalau di benda yang bentuknya batang ya, dan ternyata porosnya itu ada di pusat, jadi poros pergerakannya itu ada di pusat, maka rumusnya 1/12 M kali R kuadrat. Dan seterusnya, beda-beda tapi ada M dan R kuadratnya pasti. Nah, berkaitan dengan ini nanti saya sampaikan ya. Saya sampaikan lampiran rumus momen inersianya. Ya, itu untuk pelajaran hari ini, mohon untuk dipahami. Kita akan lanjutkan pekan depan.